Coba deh bayangkan sebentar. Gimana ya kalau kita bisa gitu perbaiki kerusakan mendasar di cetak biru biologis kita? Penyakit warisan yang, aduh, menyakitkan banget, kondisi genetik yang bikin hidup terbatas. Gimana kalau kita bisa, ibaratnya, nulis ulang instruksi seluler yang jadi penyebabnya? Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini yang udah kami siapkan khusus buat Anda. Hari ini nih kita mau menyelam ke dunia terapi seluler yang wah revolusioner banget. Terutama fokusnya ke terobosan pengobatan penyakit sel sabit atau sickle cell anemia. Pakai terapi gen. Tapi ya gitu, seringkali kan kalau ada kekuatan baru, muncul juga pertanyaan etis yang gede banget. Potensi buat nggak cuma nyembuhin tapi juga kutip ya, menyempurnakan manusia. Kita bakal gali nih berbagai sumber yang Anda kasih, dari laporan ilmiah sampai analisis etika, buat paham lanskap masa depan kedokteran ini dan apa artinya buat konsep versi diri yang lebih baik. Oke, mari kita bongkar ini. Yang menarik di sini adalah kita ini udah nggak ngomongin soal ngelola gejala aja atau ganti bagian yang rusak, gitu kan? Kemampuan buat ngedit kode genetik kita sendiri, DNA kita. Wah, itu lompatan kuantum loh. Kayak yang Anda bilang tadi, ini potensinya bukan cuma buat nyembuhin penyakit yang dulu rasanya nggak mungkin sembuh. Tapi ya secara fundamental bisa jadi ngebuka kemungkinan buat gubah kapabilitas dasar manusia itu sendiri. Implikasinya ya jelas, dalam banget dan jujur aja agak bikin, gimana ya, merinding juga. Sumber-sumber kita ini ngasih gambaran jelas soal ini, terutama lewat studi kasus terapi gen buat penyakit sel sabit. Kita lihat ada keberhasilan awal yang luar biasa, tapi ada juga tantangan dan risiko yang ngikutin. Bener-bener kayak pedang bermata dua ya teknologi ini. Oke, biar kita paham urgensi sama dampaknya, coba kita lihat kisah nyata dari salah satu sumber kita ya. Sebut aja namanya William K. Hidupnya itu kayak yang digambarin perjuangan terus-menerus ngelawan penyakit sel sabit. Sumbernya itu ngasih gambaran yang, aduh, menyakitkan banget. Krisis nyeri yang digambarin siksaan. Saking hebatnya sampai bikin dia lumpuh total. Bayangin aja rasa sakitnya itu nyebar di tulang, sendi, datang yang nggak bisa ditebak, bikin dia bolak-balik UGD, terus dia jadi tergantung sama opioid dosis tinggi kan. Itu bukan pilihan, tapi ya kebutuhan aja biar bisa ngelewatin hari. Ini nggak cuma soal fisik loh, tapi kondisi yang ngerampas kemandirian, kebahagiaan, ya kualitas hidup lah secara umum. Cerita kayak William K. ini yang bikin ilmuwan nyari solusi di tingkat paling dasar, gen itu sendiri. Tepat sekali. Dan buat paham kenapa penyakit ini bisa semenghancurkan itu, kita perlu lihat ke tingkat selulernya. Kayak yang dijelasin di materi kita ya, penyakit sel sabit itu kan gara-gara satu mutasi kecil di gen yang bikin protein beta globin. Itu komponen kunci hemoglobin molekul di sel darah merah yang bawa oksigen. Normalnya nih, sel darah merah bentuknya cakram, empuk, fleksibel gitu kan, jadi bisa ngalir lancar di pembuluh darah paling kecil sekalipun. Nah, tapi mutasi sel sabit ini bikin molekul hemoglobinnya nempel satu sama lain pas oksigen lagi rendah. Akibatnya, sel darah merah jadi kaku, bentuknya kayak bulan sabit. Bentuk abnormal ini nih, inti masalahnya. Sel sabit ini gampang nyangkut di pembuluh darah kecil, bikin penyumbatan yang sakit banget itu. Krisis vasooklusif, kayak yang dialami William K. tadi. Terus bisa ngerusak organ juga karena kurang oksigen kronis. Dan bikin anemia parah karena sel-sel ini umurnya lebih pendek, cepat hancur. Jadi ini masalah struktural di level molekul, tapi akibatnya sistemik banget. Wah, rumit ya. Nah, ngadepin kondisi sedasar itu peneliti akhirnya lari ke terapi gen. Sumber kita nyebutin ada uji coba penting antara 2019 sampai 2021. Bisa dijelasin dikit nggak strateginya gimana? Kedengerannya kayak fiksi ilmiah jadi nyata gitu. Mungkin semua jenis sel darah, termasuk sel darah merah. Terus, di lab, sel punca ini diinfeksi pakai virus yang udah direkayasa khusus, namanya lentivirus. Virus ini jadi kayak kendaraan pengirim gitu, vektor lah istilahnya. Fungsinya bawa salinan gen beta globin yang normal, yang sehat, masuk ke DNA sel punca pasien. Jadi bukan gen rusaknya dibenerin, tapi ditambahin salinan yang sehat. Nah, setelah sel puncanya berhasil dimodifikasi, pasiennya dikemo dulu buat bersihin sumsum tulangnya dari sel punca lama yang sakit. Terakhir, sel punca yang udah diedit dan sehat, ini ditransplantasi lagi ke pasien. Harapannya, ya sel punca baru ini netap di sungsung tulang, terus mulai bikin sel darah merah sehat yang cukup buat ngatasin penyakitnya. Dengerannya menjanjikan banget ya, nambahin salinan gen sehat. Tapi kayak yang Anda singgung tadi, ada tantangan. Sumber kita bilang uji cobanya sempat dihentikan sementara. Kenapa tuh?
Iya, ini pengingat penting kalau kita ini masih di garis depan banget penelitiannya. Jadi penghentian sementara itu gara-gara ada 2 pasien di uji coba itu yang kemudian kena leukemia mieloid akut, AML, sejenis kanker darah. Pas diselidiki, kemungkinannya ini ada hubungan sama faktor lentiviralnya itu sendiri. Meskipun udah dirancang biar aman, ya tetap ada risiko inheren kalau pas virusnya nyisipin gen terapi ke DNA sel punca, dia malah nggak sengaja mendarat deket gen pengontrol pertumbuhan sel, onkogen, terus malah ngeaktifin atau malah ganggu gen penekan tumor. Istilahnya, insertional mutagenesis. Ini resiko yang udah diketahui sih, walau jarang dalam terapi gen pakai virus. Kejadian ini ya nunjukin perlunya pendekatan lain yang mungkin lebih aman atau lebih terkontrol gitu. Waduh, risiko kanker. Itu kemunduran serius banget ya. Tapi, nah disinilah jadi sangat menarik. Ilmuwan kan, kayak biasanya ya, nggak lihat ini jalan buntu, tapi malah jadi tantangan buat diatasi. Sumber kita nyorot pendekatan alternatif yang brilian, dipelopori peneliti kayak Stuart Orkin di Boston Children's Hospital sama David Williams. Pendekatan mereka beda banget kan ya, bukan nambahin gen baru. Jadi alih-alih nambahin gen beta globin sehat, mereka fokus ke gen lain, namanya BCL11A. Gen ini tuh kayak saklar, yang tugasnya matiin produksi hemoglobin fetal, HbF, nggak lama setelah kita lahir. HbF ini jenis hemoglobin utama pas kita masih di kandungan, dan hebatnya, HbF ini kebal sama mutasi sel sabit. Jadi idenya, gimana kalau kita bisa matiin saklar BCL11A di sel punca orang dewasa yang punya sel sabit? Dengan gitu, kita bisa hidupin lagi produksi HbF. Mereka pakainya teknologi penyuntingan gen presisi kayak CRISPR-Cas9 yang bisa dibayangin kayak gunting molekuler super akurat buat motong atau modifikasi DNA di lokasi spesifik. Nah ini dipakai buat non-aktifin gen BCL11A di sel punca yang udah dipanen dari pasien. Oh, jadi bukan benerin masalah utamanya langsung, tapi diakalin gitu ya, dengan ngaktifin lagi solusi cadangan alami tubuh. Wah, keren banget itu. Persis. Ini contoh bagus banget dari rekayasa ulang jalur biologis yang udah ada. Dengan matiin BCL11A, sel punca yang udah diedit tadi, pas ditransplantasi balik, mulai bikin sel darah merah yang kandungan HbF-nya tinggi. HbF ini nyegah hemoglobin sabit yang mutasi itu buat ngumpel dan bikin sel jadi kaku. Akibatnya, sel darah merahnya tetap normal bentuknya, bisa ngalir bebas. Sumber kita malah pakai analogi bagus. Ini kayak bikin darah tua jadi muda. Soalnya sel darah dewasa mulai kayak sel darah janin yang sehat dan fungsional gitu dalam konteks sel sabit. Pendekatan ini dianggap potensinya lebih aman karena nggak nyisipin gen baru pakai virus. Meskipun ya nyunting gen sendiri juga ada potensi resiko off-target motong di tempat yang salah yang tetap harus dipantau terus. Dan pendekatan darah tua jadi muda ini beneran berhasil nggak di dunia nyata? Ada hasilnya? Hasil awalnya sih menggembirakan banget ya. Sumber kita nyebut kasus wanita 33 tahun yang tadinya sering banget krisis nyeri hebat karena sel sabit, rata-rata 7-9 kali setahun harus dirawat di RS. Nah, setelah dia dapat terapi gen yang nargetin BCL11A ini, level hemoglobin totalnya naik hampir 2 kali lipat. Dan yang paling dramatis nih, selama 1,5 tahun masa pantauan yang dilaporin, dia nggak ngalamin krisis nyeri sama sekali. 0. Bayangin perubahan kualitas hidupnya kayak gimana. Tentu kayak terapi baru lainnya, pantauan jangka panjang penting banget buat mastiin aman dan efektif terus. Tapi, ini ngasih harapan nyata buat penyembuhan fungsional, bahkan mungkin permanen, buat banyak penderita. Dari siksaan konstan jadi nol krisis nyeri itu benar-benar transformatif ya. Dan penting juga dicatat nih, kayak kata sumber kita, ini bukan satu-satunya jalan inovasi loh. Ada kelompok lain, misalnya tim Medport, CU di Stanford, mereka ambil pendekatan beda lagi. Coba pakai penyuntingan gen buat langsung benerin mutasi asli penyebab sel sabit di gen beta globinnya itu sendiri di sel punca. Jadi ada macam-macam strategi canggih yang lagi dikejar barengan. Ini nunjukin cepet banget ya bidang ini majunya. Benar. Keberagaman pendekatan ini positif banget. Ada yang nambahin gen pakai vektor virus, ada yang aktifin lagi gen cadangan kayak HbF tadi, ada yang coba benerin salah ketik aslinya di DNA langsung. Masing-masing punya potensi plus minusnya sendiri. Ini ngasih kita lebih banyak peluang nemuin solusi terbaik dan teraman buat pasien. Kemampuan buat nyembuhin penyakit genetik yang dulu kayak hukuman seumur hidup itu ya pencapaian monumental sih. Tapi ya, kekuatan luar biasa buat ngedit fondasi biologis kita ini nggak bisa dihindari
bawa kita ke perairan yang lebih dalam dan lebih rumit. Tepat. Ini memunculkan pertanyaan penting. Kekuatan yang sama yang bikin kita bisa nyembuhin penyakit kayak sel sabit, secara teori kan bisa juga dipakai buat tujuan lain. Nah, disinilah kita masuk wilayah etis yang kompleks, yang dibahas di sumber Anda yang nyebut pemikiran filsuf Michael Sandel, terutama di karyanya The Case Against Perfection. Pertanyaan utamanya jadi, di mana kita narik garis batas antara penggunaan teknologi ini buat pengobatan, terapi, yang tujuannya jelas baik, sama penggunaannya buat penyempurnaan, enhancement. Apa yang terjadi kalau ambisi kita geser dari benerin yang rusak, jadiin desain yang lebih baik? Sandel ini kayak yang diringkas di sumber kita, argumennya lumayan provokatif ya. Dia nggak terlalu khawatir soal keadilan akses, walau itu penting juga, tapi lebih ke dampak moral dan sosial dari upaya kita buat nguasain dan ngontrol sifat manusia. Dia nekenin pentingnya ngehargain apa yang dia sebut karunia, giftedness, ngakuin kalau bakat dan kemampuan kita, bahkan keterbatasan kita, itu sesuatu yang kita terima bukan semata-mata hasil pilihan atau desain kita. Dia khawatir kalau dorongan buat nyempurnain, entah itu milih sifat genetik anak, ningkatin memori pakai alat, atau panjangin umur secara radikal, itu bisa ngerusak rasa kerendahan hati kita. Kerendahan hati ini katanya muncul dari sadar kalau nggak semua hal di hidup ini bisa kita kontrol. Dia pakai contoh kayak ngasuh anak. Kita cinta anak kita apa adanya, bukan sebagai objek rancangan kita. Atau di olahraga, kita kagum sama atlet karena kerja keras dan bakat alaminya, bukan karena doping genetik. Upaya buat ngilangin unsur tak terduga dan ngontrol segalanya, kata Sandel, bisa ngilangin sesuatu yang esensial dari kemanusiaan kita, termasuk kapasitas kita buat solidaritas yang dasarnya dari kerentanan bersama. Gimana menurut Anda? Argumen giftedness ini cukup kuat nggak buat ngebatasin potensi penyembuhan? Kayak ada ketegangan gitu ya di sana? Itu dia ketegangan inti perdebatannya. Argumen Sandel ini bikin mikir banget, karena nyentuh nilai-nilai yang dalam soal gimana kita memahami diri sendiri dan tempat kita di dunia. Di satu sisi, dorongan buat ngobakin penyakit dan ngurangin penderitaan manusia itu kan imperatif moral yang kuat ya. Susah lah mau bantah penggunaan terapi gen buat nyembuhin anak dari sel sabit atau kondisi genetik lain yang parah. Tapi, Sandel maksa kita nanya, ada beda kualitatif nggak sih antara nyembuhin penyakit sama ningkatin manusia di luar batas sehat? Di mana batasnya? Contohnya nih, ningkatin sistem imun biar lebih tahan infeksi di masa depan, itu terapi apa penyempurnaan? Gimana kalau ningkatin memori atau konsentrasi? Atau bahkan ngubah sifat kepribadian? Nah, di sini garisnya jadi kabur banget. Sumber Anda juga nyebut novel Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go. Walaupun fiksi, novel ini kayak alegori kuat soal bahaya nganggap hidup manusia secara instrumental, kayak sumber suku cadang atau proyek desain. Ini pengingat sastra tentang potensi dehumanisasi kalau kita mulai lihat manusia sebagai sesuatu yang bisa dan harus dioptimalkan tanpa batas. Ini benar-benar bro, kita balik ke tema sentral yang pengen kita gali ya. Gagasan soal versi diri yang lebih baik. Teknologi penyuntingan gen ini kayak nawarin jalan pintas ke versi itu. Tapi apa sih sebenarnya lebih baik itu? Apa cuma berarti bebas penyakit, sehat fisik aja? Atau itu maksudnya jadi lebih pinter, lebih kuat, lebih tahan banting secara emosi, mungkin malah hidup jauh lebih lama? Sumber-sumber ini maksa kita nanya, gimana kita definisikan lebih baik dalam konteks kemanusiaan kita yang kompleks ini? Dan yang lebih penting, siapa yang nentuin definisi itu? Apa kita berisiko bikin masyarakat dua tingkat yang disempurnakan dan yang alami, malah memperburuk kesenjangan yang udah ada? Ini pertanyaan-pertanyaan gede yang belum ada jawaban gampangnya. Gimana perasaan Anda tentang kemungkinan-kemungkinan ini? Ada batas yang menurut Anda secara intuitif nggak boleh kita lewatin nggak sih dalam ngejar versi diri yang lebih baik pakai rekayasa genetik? Pertanyaan-pertanyaan itu pas banget kena inti dilema etisnya. Teknologinya ini berkembang jauh lebih cepat daripada konsensus etis atau sosial kita soal gimana makainya. Kita sekarang punya alat dengan kekuatan yang dulu nggak kebayang buat ngebentuk masa depan biologis kita. Kebijaksanaan buat pakai alat ini dengan benar nggak bisa datang dari lab aja. Harus muncul dari dialog masyarakat luas dan refleksi filosofis yang mendalam. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah gali sumber-sumber ini, jelas banget kita ada di persimpangan jalan yang monumental. Di satu sisi, terapi seluler dan penyuntingan gen ini nawarin harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Kisah sukses pasien sel sabit yang hidupnya berubah total, itu bukti nyata potensi luar biasa buat ngurangin penderitaan manusia dan wujudin versi diri yang lebih sehat. Ini kemenangan sains dan kedokteran.
Tapi, ya, di sisi lain, kekuatan yang sama buat modifikasi unit paling dasar kehidupan kita, DNA kita ini, dorong kita ke wilayah etis yang belum terpetakan. Kemampuan buat geser dari penyembuhan ke penyempurnaan, buat secara aktif ngerancang versi diri yang lebih baik, itu nimbulin pertanyaan fundamental soal apa artinya jadi manusia. Ini nantang gagasan kita soal alam, keragaman, keadilan sosial, bahkan mungkin makna hidup itu sendiri. Ada potensi kebaikan yang luar biasa, tapi juga potensi kesombongan dan konsekuensi yang nggak diinginkan. Benar banget. Ini udah bukan cuma domain ilmuwan atau filsuf aja. Ini percakapan yang nyangkut kita semua sebagai masyarakat yang lagi bergulat sama masa depan yang lagi kita ciptain bareng-bareng. Tepat. Kita sekarang kayak megang pena buat nulis ulang sebagian dari narasi biologis kita. Pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungin ini. Pas kita dapat kemampuan yang makin besar buat ngedit diri seluler dan genetik kita, gimana kita mastiin kita pakai kekuatan ini dengan bijaksana, dengan rendah hati, dan dengan pandangan ke depan? Gimana kita nyimbangin dorongan welas asih buat ngurangin penderitaan, sama kebutuhan buat jaga esensi kemanusiaan kita? Dengan segala keindahan, kerentanan, dan ketidaksempurnaannya. Versi diri masa depan kayak apa sih yang sebenarnya pengen kita bangun? Nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat generasi mendatang.